Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu kepada atau peliharalah dirimu dari barang yang haram. Takun a'badan nas, kamu adalah manusia yang paling beribadah. Artinya apa? Kalau nampak besok kurang tuh mana ibadah atau awak mana ibadah, tandailah bahwa banyak hal-hal yang haram yang berada di diri kita dan di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal musyahidun al-kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amala ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu huwa sayyidul ahkam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa qurratu a'yunina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi yunafi'ul ulubi wal hikam. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul aminul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bertemu di taman surga ini dengan kita awali banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wujud rasa syukur kita bahwa kita sudah dipilih oleh Allah untuk bangun subuh ini, terlepas dari orang munafik itu. Dan berselawat kita ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya sayyidul mursalin, assalamu alayka ya sayyidun nabiyyin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin wa rahmatullah wa barakatuh. Yang kita muliakan pengurus masjid, imam, khatib dan bilal, yang kita muliakan alim ulama, jadi pandai dan imamah, perangkat desa, hadir Pak Kadus serta jajarannya, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita ini dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Judul kajian kita pada subuh hari ini adalah langkah-langkah menuju insan kamil. Insan kamil, insan bahasa Arab, bahasa Quran. Ya. Innal insana lafi khusrin, insan bahasa Arab, bahasa awalnya manusia. Kamil masih bahasa Arab, artinya sempurna. Jadi bukan kelompok saja yang nama sempurna, manusia juga ada mendapatkan titel sempurna. Beko, tengok beko di masing-masing. Dah sudah wak kaji beko, usah tengok yang lain, tengok diri masing-masing. Karena yang tahu dengan robeknya baju kita ini adalah diri kita. Tentang mana kuyaknya baju awak tu beko, pakaian awak tu beko, dijahit sendiri, itu paling bagus. Menyebutkan robeknya baju saudara kita kurang bagus, kecuali didatangi 4 mata atau 3 mata atau 2 mata. Jadi kalau orang itu senang sama kita, ada kesilapan kita, inyo datang ke awak, ompek mantu atau 3 mantu atau 2 mantu, maksudnya begitu. Tapi kalau dipublikasikannya, itu bukan dia senang, benci namanya itu. Tinggi itu, mana lawan mana kawan, tentu kan seikut. Dan sangko sama itu kawan pelawan saja, musang dulu ayam mulu musang. Banyak ini nyawa kok bawa itu pulang nggak bawa barang itu. Dia sudah ngaji ke beko, tengok kuyaknya pakai nawak lahir batin, jahit sendiri. Dasarnya hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsun Nubuwiyah. Hadis ini diterima oleh sahabat Nabi yang bernama, sering awak kenal sebutan namanya Abu Hurairah atau Abahir, artinya bapak kucing. Sayang bapak kucing. Iko golanya. Namu asalnya sewaktu itu agama sebelum Islam, musyrik, kafir, namanya Abdus Syam, hamba matahari. Masuk Islam, dirubah Rasul namanya. Karena Abdus Syam itu syirik nama itu, hamba matahari. Jadi kalau ada Abdul nama pangkalnya dihubungkan dengan nama Asmaul Husna, itu bagus ya. Abdul Rahman, Abdul Somad, Abdul Rahim, maka gitu. Karena nama itu mengandung kemusyrikan, Rasul menggantinya dengan nama Abdul Rahman, hamba yang pengasih. Di nama anak awak itulah potong nonton tu dawa ada dulu kawan awak tamat IAIN, orang tuanya tidak tahu bahasa Arab, bahasa Quran. Apa kata gurunya, kata ustaz di kampung itu, buat nama Islami, nama Qurani, nama Arabi. Itu tentunya. Oma ayahnya tentunya bahasa Arab apa artinya? Aku pengen konsultasi dengan ustaz yang ngerti bahasa Arab. Karena ustaz kebanyak juga pandai pidato, pandai ceramah, tak ngerti bahasa Arab, bongah itu. Pandai retorika, jadi barang itu. Jumat dua atau di dulu lah. Kalau diseleksi ustaz yang pandai bahasa Arab, kalau bisa naik mimbar, aku pilih ustaznya. Aku dulu 3 periode jadi pengurus MUI, bukan dulu. Kami seleksi para pembalik, kalau buat seleksi nggak ketat deh. Dari huruf alif sampai huruf iya saja banyak yang gagal membaca itu. Al-lazina mestinya bacanya al-lazina. Melancong.
an'am, alamin, ngalamin, a'ujum. Tak lulus sudah. Pertama Ustaz MUI, alhamdulillah terpilih kembali pengurus harian. Besok ada program itu. Mubaligh diseleksi, betul nak tafakuh fitin ilmunya. Nak pilih tu je dah. Ini pilih tu pahapu, baca ayat untuk pahapu. Banyak tu hari ini. Makanya disebutkan dasar kajinya, kok kitabnya, kok apunya, isinya. Jadi Abu Hurairah berteman dengan baginda Rasulullah itu 3 tahun, 3 tahunnya. Tapi sering mendekat dengan Rasulullah. Ini kok termasuk orang-orang sufah. Orang-orang sufah kok tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi. Makannya, asbab rezekinya melalui tangan baginda Rasul. Tapi kalau datang perintah jihad, mereka nomor 1. Kami bersedia ya Rasulullah. Itu orang sufah. Salah satunya Abu Hurairah. Itu orang tiup ini kok. Kalau datang perintah jihad besok, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mana? So begini. Komando jihad di daerah itu yang mau piti, saya piti paywa kan. Kariman au sahidan. Hidup mulia aku mati syahid. Betul. Kalau lagi buku itu saya piti paywa. Mana topeknya? Orang terzolimin. Cuma tunggu 40 Mei dulu. Dulu waktu tahun 45 merdeka mau diserang lagi oleh Belanda. Apa kata Hasyim Asy'ari kiainya? Komando jihad. Apa dalilnya? Hubbul watan minal iman. Itu kece Hasyim Asy'ari. Berjihadlah. Buntomo Allahu Akbar. Bangkit Belanda. Tinggal tahu Belanda. Ya kan? Jawab besok itu loh. Daerah itu temuin komando jihad. Perlu situ. Laki-laki tidak perempuan jihad. Ini tubek ini, kan mati yo. Daripada mati konyol, lepas jihad kan. Bismillah. Selesai. Aku tua sufah tentunya jihadnya. Orang makannya jihad kata Rasulullah. Perang. Belum mandi jihad perang. Ada baru bagi suami itu jihad lompat keluar. Mari jihad. Itu semangat apa itu? Sahabat sufah itu. Nusmarah juga. Kalau awak ini pikir wak jihad ulama awak. Ini sudah hamil kau. Pak ajar Allah. Anak ketik baru. Kalau orang sufah nak dulu. Apa hebat keimanan orang sufah? Itu hadis itu diterima oleh beliau. Yang mengeluarkan hadis ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ yang mentakhrij, yang mengeluarkan hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal. Pelajari pula siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Kau sama dengan awak PP. Imam itu besarnya di Baghdad. Ini lahir tahun 164 Hijriah. Wafat 241 Hijriah. Berumur lebih kurang 77 tahun. Karya yang terbesar adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu karya yang terbesar. Gelarnya, julukannya Ahlul Muhadditsin dan ahli teologi. Bagaimana hebatnya beliau? Begitu Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i yang lahir di Gaza 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, habis belajar Imam Malik. Imam Malik menyerahkan kepingan emas untuk melanjutkan belajar ke ulama lain.
Pergilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke Baghdad. Ini mengajar di situ. Kata Imam Syafi'i, tidak kurang 500 ulama yang hebat-hebat yang saya jumpai di Baghdad itu. Itu hebat waktu itu ilmu-ilmuwan Islam menguasai hebat. Tak kurang 500 orang ulama hebat-hebat. Nah, begitu Imam Syafi'i mau keluar dari Baghdad, mau menuju Mesir, bertanyalah jemaah ini kepada beliau, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Karena Imam Ahmad bin Hanbal kok pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i di Baghdad. Bagaimana pendapatmu wahai Imam tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Apa kata Imam Syafi'i? Tidak aku temukan orang hebat ulama di Baghdad ini yang cerdasnya melebihi cerdasnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu hebat beliau. Pernah yang Pak sholat tahajud tengah malam Pak sampai subuh Pak khotam Al-Quran. Itu mantapnya. Beliau adalah yang mengeluarkan hadis. Jadi ulama dulu itu Pak. Pergi Imam Syafi'i ke Mesir, ditanya pula oleh jemaah kepada Imam Ahmad bin Hanbal ini, wahai Imam Ahmad, ya bagaimana komentar Imam tentang Imam Syafi'i yang barusan berangkat ke Baghdad ke Mesir? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i itu adalah orang terbaik pada kurun kedua ini. 100 tahun pertama dulu terbaiknya Umar bin Abdul Aziz. Kurun kedua ini, 100 tahun kedua ini katanya orang terbaiknya adalah Imam Asy-Syafi'i. Atau kecil-kecil. Itu yang berubah. Ini isu kalau ada mubalik menjelekkan mubalik lain, menjelekkan ustaz lain, jadi timur. Contoh kedua, Imam Malik berhadapan dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kok meninggal tahun 150. Salah satu gurunya Imam Ja'far Shadiq. Bertemu berhujah. Habis itu berpisah. Ditanya oleh jemaah, wahai Imam Malik, bagaimana komentarmu tentang Imam Abu Hanifah? Kata Imam Malik, aku tidak menemukan ulama sehebat itu, otaknya cerdasnya luar biasa. Poinnya jemaah ke Imam Abu Hanifah. Wahai Imam Abu Hanifah, bagaimana komentarmu tentang Imam Malik tadi yang kamu sudah berhujah dengan beliau? Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku tidak menemukan ulama atau orang hebat yang hafal hadisnya sebanyak Imam Malik. Coba, itu ciri-ciri elok tu kaum ini. Kau nak, kau ustaz ya? Kau ngaji, mubalik, ustazah. Tanya kau main, tak ada kedua, bongak dulu. Tak ada kedua, bingung dulu. Mereka ada belajar sama ulama. Jadi perintah mempelajari bahasa Arab, bahasa Quran itu bukan perintah ulama, perintah Allah, perintah Rasulullah. Pelajari ilmu Quran, pelajari bahasa Arab. Hubbul Arabi, kata Rasulullah, cintai olehmu bahasa Arab. Lisalah karena 3 hal. Pertama, li'anni Arabiyyun, karena saya orang Arab. Yang kedua, Al-Quran Arabiyyun, Quran bahasa Arab. Yang ketiga, Ahlul Jannah, orang surga berkata-kata dengan bahasa Arab. Itu kau wajib menjadi bahasa Arab. Yang lo mengerti, belajarlah alif sampai ya. Alif apa artinya, huruf apanya, ba apa artinya, huruf apanya. Belum terlambat. Karena Abu Bakar itu belajar agamanya juga andragogi, sudah usia dewasa. Timang besok itu belajar, ditanya dia Allah Ta'ala, Abahir. Nah, ini hadis yang kita bacakan, ya. Yang menerimanya Abu Hurairah, namanya Abdurrahman. Yang mengeluarkan hadis ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
Aku punya hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu kepada atau peliharalah dirimu dari barang yang haram. Takun a'badan nas, kamu adalah manusia yang paling beribadah. Artinya apa? Kalau nampak besok kurang tuh malah ibadah atau awak malah ibadah, tandailah bahwa banyak hal-hal yang haram yang berada di diri kita dan di sekitar kita. Barang haram kalau tak tolak nampak malah ibadah, Allah malah, Allah malah, mau selawat malah pokoknya. Yang hobinya tidur dari seorang Isya sampai besok jam 10, tidurnya ngojoannya. Yang haram ini itu ada dua macam. Ada haram ainiyah namanya. Haram ainiyah. Apa tuh? Bendanya haram. Contoh tuak. Malah minum tuak mengerti itu. Ya. Yang kedua AO, asoka, lombus, apapun namanya, itu haram benda. Kalau itu diminum, berapa lama taubatnya? 40 hari. Baru timbul taubatnya. Nah, iya kan? Aku saksi itu, nyampe. Yang kedua, haramnya haram hukmiyah. Bendanya enggak haram, halal, suci. Tetapi cara memperolehnya haram. Contoh, kopi ginseng, teh halu, kopi hitam, kopi kopi white, teh tong, halal kan? Tapi cara mendapatkannya haram. Apa contoh? Iseng-iseng main domino. Tahu kopi ginseng. Siapa menang bola, siapa kalah takoi. Itu haram itu. 40 hari taubatnya. Menjelang 40 hari itu Allah tolak dalam proses. Habis itu sungguh-sungguh baru terima. Kalau banyak barang haram di tubuh awak, itu tandanya kok malas ibadah. Jadi kalau dosa kita kepada Allah, memakan yang haram, cukup istighfar, diperkuat. Tapi kalau dosa kita kepada orang lain, ya, sambil jalan diawai mintanya, biasa ya. Sambil jalan diawai botiknya, diawai kunyitnya, diawai sowainya, diawai limaunya, dimakannya awak. Haram. Bagaimana caranya? Datangi yang punya. Itu dulu, Bapak Ibu. Uang dulu ya. Aku masih kecil kan. Contoh, aku usul Pak Haji atau Pak atau usul dengan toko usaha. Itu Pak, nah cukup senyum benar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam. Kau betul kau encok, betul kau Pak Haji, betul kau mak. Assalamualaikum kita bergaul. Kau layang tu makan, kau layang tu minum, kau tu isi ada nanya, kau tergesek ada turun, kau layang kuang sonang. Muka belakang sengaja mohon izin, mohon maaf batin iya aku betul pula, anak-anak awak betul pula, dir bawa pisah tu dulu bagi dia bawa ini budaya itu awak teruskan kau hilang gitu tu. Lihat bukan kawan aku mau itu untuk di kampungnya. Cobalah, kau betul awak dah sebut
sengaja kok bola aku terus ngono nanya to gesek ada turun muka belakang mohon izin memohon batin dapat pada ambil itu cocok malah itu watak ini ya watak milenial ngomong dalam penelitian uang milenial itu payah memasukkan disuruh nona anak idolukan uang tahu jalan itu beda orang milenial dengan orang dulu. Orang dulu bapak, aku masih kecil baru. Pak Haji itu benar dari dewasa. Dia anak siapa yang salah di mukunya, anak siapa pun yang salah tetap ditegur. Yo salah, kau yang topet. Ujang salah bang, kau topet. Ini tidak perlu dia anak siapa pun dibentukannya. Itu budaya paling bagus. Namanya budaya pendidikan berbasis masyarakat. Ini dong, toga ada yang nawat tidur, kebunyian mepak nih kawan-kawan. Dia perlu yang hebat tuh. Dia punya anak salah. Jangan ambil itu mainan anak uang tuh. Jangan ambil itu mainan uang tuh. Jangan ambil uang, pakai uang tuh. Ibu mak ayah. Nanti toga anak tuanya. Kenapa dia makan terus? Aku tak mengusaha juga, mengusaha tak mau. Kalau dia itu ikut utak juga kok banyak makan haram. Malas beribadah, malas menyuruh orang berbuat baik, malas mencegah orang berbuat mungkar. Utaknya mudah tajam, anaknya salah ditogah, komitmen wajar. Itu tandanya banyak makan haram. Itu tak lupa. Ini tanda air hujan apa? Apa gabak dulu. Tanda air banyak cewang di langit. Itu kan dulu. Bu, terbuka Muhammad ibu bu. Pada amin bang bu. Tahu bu pada banget. Itu amin bang. Itu banyak pengenalan. Makan haram yang hukumnya kedua adalah menceritakan ayat saudara kita. Itu yang tahu dia itu. Itu watak. Jatuh pada itu sampai ke sampai cucu-cucu watak kalau ini datang yang ini itu haram hukumnya. Kalau itu pertama istighfar, yang kedua datangi orangnya. Aku bertanya cok ikutan dia, sudah dia kau, Allah bantu dia. Ada menenangi yang dulu sesalaman. Itu pertama. Kalau dia udah minim barang haram di tubuhnya atau udah habis, udah bersih jiwanya, udah bersih jasadnya, salah satu cara pembersihannya baca Quran, wa yuzakihim, bersih jiwanya, timbul perasaan kepada Allah, hal yang aneh. Apa contohnya? Umar bin Khattab ketika dia berkhutbah Pak, khutbah di Masjid Nabawi. Apa dia? Maju, naik. Naik bukit. Kenapa kau? Mengapa buat ambil bumi itu aja? Datuk, bawa bilang sudah khutbah dia. Sudah Jumat, tanya sahabatnya, wahai ambil bumi ini, kami doa dan engkau misalkan naik gunung bukit. Aku masuk dulu. Aku jatuhnya Allah perlihatkan mujahidin tentara Islam berperang sama orang kafir di Suriah nak kalah lah, salah strategi khususnya nanya mak topik strateginya. Akhirnya menang. Pulang waktu dari Suriah, dari Sam ke Madinah, diceritakannya untung kami belum ada isyarat komando dan amil mukminin. Itu apa nama itu? Firasat. Kata Rasul, ittaqu firasatal mu'min. Takuti olehmu firasat orang-orang yang beriman, karena dia melihat dengan nur Allah. Fa innahu yanzuru bi nurillah ila sabili. Karena dia melihat dengan nur Allah. Jadi besok kalau awak sudah hobi beribadah, ya, sholat Allah, khusus dah beribadah pun, khusus dah permohonan jandu bantan dah, ya siapa pun.
Nak menangis banyak macamnya. Menangis mana mantan ya yuk, menangis lopeh ya yuk. Lain dulu Jati Bening di Bogor. Saudara apa? Allah. Sampai saudara khusyuk, dek mana khusyuk. Habis saudara tanya, Pak, kok nangisnya gitu kali? Kenapa sih? Ah, itu masuk ke situ. Ruku lah lopeh, ruku aku lah lopeh. Nah kedua, dia kok dia bangkrut. Jadi rukunya lopeh, kecewa. Kenapa lepas dari aku rukuku ya Allah? Itu ditangis. Anda masuk. Iko betul-betul menangis untuk memperbaiki diri bertaubat. Seorang itu tuh Allah, nampak di awak hal yang aneh. Saudara kita tak di mana-mana, jelas nampaknya, dan bisa ngomong. Iko pak seluruh peda awak iko, mau percaya dulu. Dukunnya. Dan ketika itu kalau Allah perlihatkan, kalau Allah kasih kita ilham itu, kita bisa ngomong apa itu. Kita di sini orang tuh di Madinah, kita di sini orang tuh di Jambi, kita di sini orang tuh di Sumut, kita di sini orang tuh di Aceh, bisa ngomong untuk sesaat itu. Apa kau Bapak? Alhamdulillah baik. Apa namanya itu? Firasat. Ketika Allah puji hambanya, Allah kasih itu. Namanya pujian Allah kepada hambanya. Tapi dasarnya pak ibadah, taufik ibadahnya. Ya kalau sihirnya setan pandai itu, jin pandai itu. Tapi kalau yang betul jalur ibadahnya, tibu perasaan itu isuk dan citoku yang ramai. Kalau citoku yang banyak, akibatnya apa? Akibatnya jadi CME. Ceritakan sama orang yang ahlinya. Itu yang tibu kasih. Kasih sesaat bisa, tapi tidak tetap ya. Kalau tetap kasih itu pada manusia, takut kultus ke Allah sesaat saja memberikannya. Nah itu kalinya barang haramnya di tubuhnya minimalisir ketek atau barang yang tidak ada sama sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, warta bima qasamallah takun agnanas. Puaslah kamu, merasa puaslah kamu dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Adalah kamu orang yang paling kaya. Dapat makan dengan ikan di alhamdulillah. Dapat berjalan kaki kuat alhamdulillah. Dapat bini semeter kotor alhamdulillah. Dapat menantu kutilang darah kurus tinggi dada langsung rata alhamdulillah. Itu jangan menyangka utang dewa hamil. Ustaz, doakan aku, doakan jaga anak aku kok. Nah aku bila lahir anak perempuan, insya Allah. Cuma kerja aku dah terlambat guru. Ibu lahir 8 bulan. Mau melapor ke Ustaz. Ya. Ini kalau nak melapor ke Ustaz itu minta doa, hamilnya 1, 2, 3 bulan. Hadisnya begitu. Ini baru air. Kalau dia bentuk orang lain, minta di situ. Itu dah 8 bulan. Nah, kilo-kilo ke Ustaz. Hamil aku kok laki-laki atau perempuan kok? Bisa aku. Kalau aku ke akad, bukan. Kalau buka akad kena laki-laki. Pada umumnya, bang tidak punya. Pada umumnya, saya minta anak perempuan. Saya laki-laki. Agak-agak aku nyonya cara. Ibu, tubuh pengaruh tua itu. Dah, lahir anak kau. Tapi sebelum lahir anak kau, ingat omaknya. Di betunya bau anak-anak. Omak kan mau kau. Aku gak mau makan kalau anak aku kau. Kayak omaknya, kalau agak-agak aku, dia nyiwa tubuh, payah mau laki-laki.
Iya. Begitu omaknya bujantan ditopi dan mamanya. Ini anak tadi. Kata omak ya anak. Ya tuh minum makan sama anak menantu. Ya lah. Lahir anaknya laki-laki, tapi tangannya sebelah pontong. Betul pontong. Norito itu menimbul kita Allah, rusak akidah, rusak. Jadi kok ibu buat pesek, itu memang pesek. Jadi operasi plastik belum ya? Kok bibi tobati momen obaran? Untuk bibi, kok gigi godang buang rapi timurnya. Ini otak hati, ya. Allah sudah buktikan dengan kauniyahnya. Ada orang dulu bekerja kata gubernur zaman dulu. Gubernur Arifin Ahmad kalau salah. Dia dijemput diantar. Cuma dia sering berkacau, kocomin. Sesuatu kocomin. Kocominnya itu. Bingung stafnya. Pak, apa dari apa acak kocomin enggak? Itu kayaknya kenapa hidung aku pesek, kenapa nak mancung? Dia nak mancung enggak? Tapi ketika itu dia naik operasi plastik lah. Betul. Kenapa pesek? Kenapa enggak mancung? Kenapa pesek? Kenapa enggak mancung? Acuk udah itu hari-harinya. Suatu ketika sama cabunya mundurkan dirinya dari kota gubernur, bebas ya swasta, boleh kawannya njok bego hutan waktu ladang besok tapi sekian luas sekian hasilnya, ayo boleh. Wah, seorang menobang kayu pak tumbang pak, kayu di situ ditobang ini tuntun loh, tumbang ini pak, hidungnya utama tabonang, pasti itu pak, uang menobel seperti itu, lah mati saya, hidup lah, ditimbuk kayu godang, pak, udara loh, akhirnya kok pesek itu mau orang, aduh, tidak rito, tidak puas dengan apa yang Allah titipkan. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu, takut mukminah, adalah kamu betul-betul orang yang beriman. Kau tu cuma namanya tidak, nakurai itu. Yang keempat, ya. Tuhibbu wa tuhibbu linnas, cintailah oleh kalian saudara-saudara kalian yang lain, kama tuhibbu linafsik, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Takun muslimah, adalah kamu orang-orang yang benar-benar menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, wala tuksirut tuhib, dan janganlah kamu sering banyak ketawa. Fa inna kasratat tuhib tumital qalb, sesungguhnya yang banyak ketawa itu bisa hatinya menjadi mati. Kalau senyum boleh, ini boleh terpok, boleh untai. Tapi kalau tabuat sesekali ini ngapono istighfar cepet. Tapi jatuh pun orang itu lagi juga lah. Untai gitu, ya. Tapi kalau senyum boleh. Limanya, kalau ada lima ini sama kita akan mendapatkan insan kamil, manusia sempurna menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Inilah tafsir kita pada subuh hari ini. Terima kasih pada segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada semua kita. Terakhir kita bacakan Al-Fatihah untuk orang yang membangun masjid ini, baik fisik atau mentalnya.
wa li hadhihi niyatina wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu